Ada peristiwa menarik waktu itu dari keluarga yang tadi abang sebut sebagai Mulyono itu, misalnya, yaitu ada putra mahkotanya membeli saham 180 juta lembar saham. 180 juta lembar saham. Di pasar saham. Nilainya ya hampir 100 miliar lah kurang lebih. Ini putra mahkotanya Mulyono. Putra mahkota Mulyono. Yang sekarang jadi wapres. Bukan, putra mahkota yang kedua. Putra mahkota yang kedua. Nah, lalu ya sekarang yang kemarin naik jet. Naik jet. Lalu saat itu para akademisi dan para pengamat, saya diskusi lah sebetulnya panjang. Ini mungkin nggak sih? Ini kan dia perusahaannya baru berdiri. Ya, perusahaan baru. Perusahaan baru lah dia. Kan. Kemudian kok bisa sampai beli saham jutaan lembar saham begitu dengan angka miliaran? Dari mana uangnya? Dari mana duitnya? Karena yang bersangkutan ini anak presiden, maka kita berhak publik untuk mengetahui, mempertanyakan. Karena anak presiden kan dapat fasilitas negara juga, Bang. Kan orang bilang itu kan anak presiden, dia bukan pejabat negara. Ini publik gak perlu tahu. Kemarin Kaisang datang ke PSI itu dikawal oleh Pas Pampres. Itu fasilitas negara. Dan kalau menurut Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas, bersih dari kolusi dan nepotisme, bukan cuma penyelenggara negara, keluarga penyelenggara negara. Termasuk keluarga ya? Ya, jadi tepat itu laporannya. Jadi makanya kemudian kita diskusi, kita telusuri lah perusahaannya kan. Dengan niat tadi, niat baik, agar bangsa ini menjadi maju, bebas KKN itu. Ternyata kita temu tuh perusahaan-perusahaan mereka itu. Ternyata mereka ini berjejaring dengan, jadi buat perusahaan. Perusahaan ini buat bareng dengan anak seorang managing direktur perusahaan besar. Jadi managing direkturnya ini punya anak. Nah kemudian kerjasama sama anak putra-putra presiden ini berdua nih, ada Gibran, ada Kaisang begitu. Nah perusahaan ini kemudian kepemilikan sahamnya mayoritas punya putra mahkota dua-duanya nih. Jadi mayoritas saham dimiliki oleh punya. Dan saat itu Gibran tuh jadi wali kota. Sudah jadi wali kota? Jadi posisi wali kota dan dia masih direktur atau komisaris utama di sebuah perusahaan. Di sebuah perusahaan itu. Jadi dia pejabat publik tapi komisaris utama juga begitu. Konflik of interest. Ya ada konflik of interest di situ. Nah lalu kemudian perusahaan-perusahaan mereka ini tiba-tiba dapat suntikan 2 kali ya, jumlahnya ya ratusan miliar, kurang lebih hampir 200, kurang lebih ya. Suntikannya itu dari perusahaan Ventura. Venture capital. Ya, venture capital.